Dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Geser dikit. Ini kalau kerja sendiri begini nih. Oke, saudara sekalian, langsung aja. Waktunya mepet. Ini ada teman saya, jagoan kita, namanya Haji Mursalin. Tapi belakangan dia dikenal dengan sebutan Om Lin. Punya channel diri namanya apa? Om Lin Official Channel. Mantap. Saudara, sekarang kita mau ngomong, beliau ini kan salah satu tim intinya Anies Baswedan sebagai baca pres ya. Banyak keliling, banyak bikin foto segala macam. Nah, saya mau tanya singkat aja Mas. Saya panggilnya Mas Lin jadinya. Ini Rabu kemarin, Dubes Amerika datang ke kantor PKS. Ya. Bagaimana kita memahami kunjungan Dubes Amerika ini, Mas? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau Pak Edi nanya saya, bukan berarti saya banyak lebih tahu, tidak. Tapi saya tidak bisa membuat pertanyaan yang bagus. Ya, jadi itu memang kan sudah meluas ya, bahwa ada kunjungan Dubes Amerika kepada PKS. Iya. Kita secara normatif sajalah menilai bahwa setiap dubes di setiap negara pasti dia akan harus menjalin hubungan baik, baik dengan negara, dengan formal pemerintah, dengan ormas, kekuatan tokoh-tokoh dari di negara itu. Nah, saya melihat secara normatif bahwa dia akan berkeinginan. Tapi ini sudah pilihan satu yang tidak bisa dipungkiri. Mengapa PKS? Dia lihat pertama, bagaimana kecenderungan rakyat ini pendukungan terhadap Anies. Salah satu komponen pendukung itu adalah PKS. Nah, saya kira dia memulainya dari situ. Ya kita husnuzon lah. Nah, ini tanda gembira lah tentunya kepada para pendukung Anies Baswedan. Karena artinya tidak mungkin dia berkunjung pada sesuatu partai yang lemah, yang tidak ada kemungkinan kedepannya itu menjadi. Jadi ini semacam jadi vitamin tambahan buat PKS juga tuh ya? Iya. PKS ya, jadi kan dengan Dubes datang dari Sabang katakan nggak mungkin berkunjung ke partai abal-abal. Betul. Tapi kan menurut pandangan Dubes Amerika, PKS ini cukup layak dikunjungi kan? Betul. Dan ngomong soal momentum Mas ya, ini kan kunjungan kan kalau mau seperti kata Sekjen siapa? PKS Habib Abu Bakar siapa namanya itu? Abu Bakar Al-Habsyi itu kan ini silaturahmi biasa. Kita paham apa nggak mungkin seperti itu kan? Iya. Nah, bicara timing misalnya kan timing penting betul. Kalau mau kunjungan silaturahmi, kenapa nggak kemarin-kemarin? Tapi kunjungan dilakukan setelah PKS secara resmi mengumumkan dukungannya pada Anies. Pasti kan ada kaitannya itu Mas. Kita tahu bahwa ada podcast yang cukup meledak kemarin itu ya, beberapa bulan yang lalu, tentang Hendro Priyono diwawancarai seorang perempuan cantik ya. Oh iya. Potongannya beredar ke Dan Hendro Priyono mengatakan Amerika dia akan bisa mendukung ataupun mengganggu gitu. Kita lihat bahwa dukungan Amerika ini memang sangat penting sekali kita perhatikan, karena Amerika itu kan berarti melihat mengapa dia pertama dia melakukan ada isu seperti itu dan dia mengunjungi PKS karena Amerika itu kan kepengen mendukung yang dianggap tentu calon yang clear bagi dia ya. Clear ya. Ini suara timnya Anies Baswedan pasti ngomong gitu. Nggak apa-apa. Silakan nggak apa-apa. Saya menganggap artinya clear itu bukan berarti kalau Amerika menganggap clear itu suatu negatif. Ya, memang banyak lah. Penilaian kita terhadap Amerika kan macam-macam. Tetapi kita lihat dalam artian positif. Ini kalau ke depan ini Anies jadi presiden, ini saya membacanya seperti itu. Berarti apa itu akan dia dorong untuk menjadi lebih kuat lagi, dan tidak diganggu-ganggu menurut yang Hendro Priyono itu, karena pertama kemungkinan dia sudah menilai bahwa Anies ini termasuk orang yang tidak melakukan pelanggaran HAM. Amerika itu kan tidak bisa ada orang calon yang melakukan pelanggaran HAM berat. Kemudian secara perekonomian dia bisa menjalin hubungan segala macam lah, termasuk dengan kepentingan bisnis Amerika ya. Bisnis Amerika. Dia banyak hal ya yang artinya sudah clear itu. Oke Mas, balik ke kutipan wawancara Hendro dengan perempuan cantik itu.
poin yang kita tangkap adalah bahwa kalau Amerika cawe-cawe itu kan sinyal. Iya. Sinyal bahwa gue dukung. Nah, kalau gue dukung calon ini, lu jangan ganggu-ganggu dia. Kan ini pertanyaan ini jadi penting karena kita tahu Anies sangat diganggu-ganggu nih. Dari mulai acara-acara di lapangan, ya sampai lebih paham lah ya, sampai soal hantu Formula E, ya kan? Kemudian bahkan Nasdemnya pun diganggu. Dengan harapan barangkali ya sehingga pengganggu kalau Nasdem cabut, kurang suara nih, nggak dapat tiket di Capres. Nah, ini kan jadi sinyal buat orang yang ini, ada gua Amerika. Biar teman-teman tim relawan gimana? Ya, kita melihat bahwa sementara ini ya, ini rakyat ini kan menganggap bahwa persoalan negeri kita ini sekarang ini sama China. Gitu. Oke. Ya. Jadi nampaknya perlu juga momok yang nampaknya mengimbangi. Jadi nampaknya orang sekarang ini tidak bicara seperti kayak masa lalu. Jadi Amerika ini apa itu pemihakannya itu cukup membanggakan. Tapi ini apa bisa suatu saat berubah gitu. Mas, ini bicara soal kekuatan yang mengimbangi Cina. Ya, bagi orang-orang yang mencoba berdiri di tengah secara clear, ini Cina sama Amerika itu sebetulnya sama-sama ingin menghegemoni lah sebetulnya, ya dong. Cuman sekarang Amerika atau kita rakyat menilai bahwa pemerintah sekarang lebih dekat ke Cina. Itu sebabnya mereka marah. Tapi buat orang-orang yang berada di luar, mau Cina mau Amerika sama aja. Nanti jangan-jangan lepas dari mulut buaya ke mulut singa gitu. Gimana? Ya itu yang sebenarnya rakyat belum tahu banyak informasi lah. Permainan-permainan di sana saya kira terlalu dini kalau saya menjawab yang sebenarnya. Sebenarnya. Tapi ada yang belum dibuka nih. Bukan. Tetapi yang penting kan sekarang ini kita harus dukung. Kita ingin menang. Oke. Mas Anies ini kepengen memenuhi permintaan rakyat harus menang dulu. Sebab kalau menang itu kan nanti bisa punya porsi bicara yang agak cukup. Kalau menang bukan cuma bicara, Mas, berbuat. Kalau presiden berbuat, jangan ngomong doang. Ya makanya kalau misalnya jangan dikejar-kejar bagaimana nanti kalau jadi presiden bagaimana terhadap IKN, bagaimana itu kan terpenting itu adalah kita percaya dulu kejujuran, ya apa itu kapabilitas calon presiden itu jangan dijebak-jebak dengan seperti itu. Saya khawatir ini nanti banyak orang ingin wawancara padahal sebenarnya dia misalnya sudah ada poin-poin untuk menjebak. Ini yang harus kita jaga. Karena Mas Anies ini kan melalui prosedur lah ya. Dia belum mau misalnya menunjuk siapa jubir utama. Ini kan yang penting. Yang penting ini kan hanya memenuhi undang-undangan rakyat. Saya kira mungkin itu. Satu balik pertanyaan awal tadi. Jadi buat Anies khususnya dan relawan pada umumnya, yang saya tahu persis bahwa Mas Mustali terlibat sangat intens ya dengan dana sendiri segala macam. Nggak ada menerlibatkan lah. Tadi kan belum mengatur siapa yang jadi tim utama jadi buat teman-teman tadi Anies dan teman-teman lain itu pertemuan Bluebus AS dengan PKS ini bisa jadi ini ya positif kredit positif buat Anies dan kawan-kawan ya. Iya, karena cari penyakit lah kalau dengan kunjungan itu kita mencari-cari negatif, waktu itu kita punya positive thinking lah. Kembali satu lagi sebagai penutup. Kalau ini sinyal dukungan Amerika kepada Anies, dan tadi saya tanya, ini menjadi syarat bahwa, woi, awas jangan ganggu dia. Nah itu maksudnya, saya tadi mau ngomong kayak gitu. Itu kan bisa bermakna seperti itu. Jangan ganggu. Tapi kalau memang berbuat fair, mungkin saya kira dia tidak akan masuk terlalu dalam. Nah justru karena itu kita rakyat, sorry ya penguasa ya, sorry penguasa. Kita rakyat yang sebetulnya bukan apolitik, nggak terlalu peduli sama politik, tapi kan kita merasakan bagaimana Anies diganggu-ganggu luar biasa. Dari mulai acara di lapangan, perizinan, segala macam, sampai hantu tadi saya bilang tadi, Formula E, kemudian kemungkinan Nasdem diganggu-ganggu sehingga balik kanan dan sebagainya gitu kan. Itu kan bentukan gangguan yang kita tahu, ya kita kan wartawan nih, lebih banyak daripada masyarakat umum. Yang kita tahu bagaimana istana sangat ketakutan kalau jadi pemilu dengan jurdil, Anies pasti tidak bisa, pasti jadi dalam pikiran mereka gitu. Sehingga Anies diganggu. Nah pada titik inilah dukungan Amerika menjadi sangat penting. Awas lu ganggu dia, ada gua di sini. Nah sekarang pertanyaan saya, apakah dampak ini juga terasa dalam arti gangguan-gangguan berkurang atau bagaimana? Ya kalau gangguan itu
karena memang tidak secara formal ya, tetapi melalui buzzer-buzzer itu tetap masih jalan. Ya, secara negatif memojokkan itu masih jalan. Tetapi yang perlu diketahui memang saya setuju kalau Amerika melakukan seperti itu bersama-sama dengan rakyat, karena jangan dikira bahwa relawan-relawan yang jumlahnya banyak dari ujung sampai ujung ini. Jangan dikira itu wayang. Artinya apa nih? Iya. Jangan kira mendukung euforia. Kalau diganggu bener ya pasti akan terjadi bisa lah. Sorry kalau pertanyaan saya agak nakal. Kalau ada ngerti itu buih lah. Iya. Buih aja itu nggak ada daya apa gimana? Jangan dikira seperti itu. Ada real. Kami ini kan banyak WA grup ke seluruh Indonesia kan kita tahu, tetapi luar biasanya ya. Begitu Anies mengatakan bahwa pokoknya jangan balas, pokoknya jangan bicara negatif. Kalau orang bicara negatif itu berarti dia memang sedang ada masalah. Kalau kita punya sedang hebat, nggak usah bicara negatif. Nah di sini dipatuhi di situ. Jadi begitu ada yang ngomong jangan bicara itu. Artinya kan menahan. Saya menahan. Jadi kalau betul-betul dicurangi benar gitu. Saya kira jadi mereka ini militan ya, bukan buih ya. Itulah yang harus kita hargai dulu ya. Kita hargai karena dia sebenarnya dia ingin perubahan walaupun Anies belum mengatakan A, B, C, D, E, tapi sudah bisa menerjemahkan. Ngomong-ngomong soal militan, sorry banget nih ya, nggak bermaksud mewak lama ya. Kita termasuk yang militan dukung Prabowo waktu itu. Ya kan, maksud kita itu rakyat ya. Saya kan ikut sedikit-sedikit berkeliling ya, di acara puncak di GBK itu saya di panggung utama PIP, jadi saya tahu pasti bagaimana euforia. Orang datang bukan digaji, bukan dikasih uang saku, tapi malah nyumbang. Itu dan hampir setiap habis-habisan lah kita. Saya nggak perlu ngomong saya uang dari mana, dijual apa gitu. Karena begitu, kan ini kan sama juga militan seperti itu. Tapi begitu jebret kan. Jadi maaf nih, kita harus bicara jujur ya. Saya yakin sebenarnya Pak Prabowo itu udah di sini, udah ya. Bagaimana membaca peta, bagaimana membaca potret bahwa dulu pendukung saya ini masih dukung saya, itu pasti tidak mempunyai satu kepastian, ya. Maka tidak bergerak. Mengapa saya mengatakan seperti ini? Saya kan termasuk yang terlibat, gitu ya. Saya ini dulu katakanlah secara formal itu kan Wadanjen Kota Sandi, wakil komandan jenderal, dan Pak Prabowo ketawa itu dengan nama itu kan, komando ulama untuk pemenangan Prabowo dan Sandi. Nah ini fakta. Kalau kita nggak usah bicara nanti jadi repot lah ya, bahwa kita semua meyakini bahwa itu menang sebenarnya ya. Tapi intinya itu artinya kita yakin Anies nanti akan sampai, tapi janganlah curang, mengada-ada. Dan ini dukungan Amerika tuh jadi ini ya, jadi bumper yang kuat ya. Ya diharapkan begitu ya. Justru gini, satu hal saya ingin memberikan masukan yang baik lah kepada Bapak Jokowi. Kalau beliau mempermudah lancarnya ini, dia maka dihormati. Tapi kalau ada upaya itu malah dia menjadi negatif di mata rakyat. Kan dia masih muda gitu. Memang sudah negatif. Iya. Kalau misalnya seolah beliau yang dituduh untuk mencegat, menjegal, menghentikan penundaan pemilu dan sebagainya itu, ini nanti namanya kemerdekaan rakyat itu kan nggak bisa dibendung. Iya. Nah, jadi ya. Itu pesan Haji Mursalin yang sekarang di dunia podcastan dikenal dengan Om Lim ya, punya channel sendiri, aktif kesana kemari segala macam, dan itu pesan khusus buat Jokowi, Westo, ojo ganggu, biar jalan dengan apa adanya, walaupun sudah hampir pasti Anies bakal jadi ya, dan berarti mimpi 3 periode terkubur. Padahal 3 periode itu berkuasa tuh nikmat mas. Oke, saudara sekalian. Saya mau satu. Oke, sebagai closing statement. Apa? Ini kok ada kesamaan ya dari Jawa Tengah, Jawa Barat. Dia ini menggunakan tagline wis wayahe Anies. Wis wayahe Anies. Wis wayah nak kalau orang Jawa netral ya. Netral. Kalau teman-teman ini channel pro dukung Anies, monggo. Nggak apa-apa, itu demokrasi boleh-boleh saja. Tapi saya mumpung ketemu tim inti circle utamanya
Anies Baswedan, kenapa nggak kita manfaatkan gitu ya untuk mengedukasi. Oke ya, jadi Iya. gitu ya. Terima kasih banyak Mas ya. Ya, terima kasih Pak Edi. Semoga bermanfaat. Saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam komando.